peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semangat ya teman-teman. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Proklamasi UT 45 beserta jajarannya, Bapak Dekan, Kaprodi, dan seluruh dosen dan sivitas akademika, dan yang terhormat dua narasumber kita nih, yang dua orang yang luar biasa ini. Saya siap mengosongkan pikiran nih untuk menerima ilmu dari kedua narasumber kita, yang alhamdulillah yang pertama beliau adalah Bapak Amin Al-Adib SPSI MPSI selaku narasumber 1 sekaligus Kaprodi dari program studi psikologi UP 45. Kemudian untuk yang kedua narasumber kita yang cantik ini Bu Gita. Selamat pagi Bu Gita. Beliau Bu Gita Mediana MPSI psikolog sebagai pemateri 2. Baik, untuk acara webinar pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah para peserta ketahui bahwa kita akan membahas seputar mengenal student well-being atau kesejahteraan siswa. Nah, ini terkait dengan aspek penting dalam kesehatan mental siswa. Terutama kemarin captionnya juga sudah jadi pengantar ya, isu-isu tentang bullying, bagaimana nih dampaknya kepada kesejahteraan siswa. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya kedua narasumber kita. Yang pertama, kurikulum vitae Bapak Amin Al-Adib SPSI MPSI. Beliau merupakan dosen sekaligus Kaprodi di UP 45. Riwayat pendidikannya S1 Psikologi di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian minat keilmuannya psikologi organisasi di lembaga pendidikan dan psikologi sosial. Kemudian ada pengalaman kerjanya beliau sebagai guru BK di SMK Andalusia HRGA, dan sekarang hingga hari ini merupakan dosen psikologi 45. Kemudian untuk kurikulum vitae yang narasumber kedua, beliau Ibu Gita Mediana Simanjuntak MPSI psikolog. Beliau kebetulan putra Tasikmalaya, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma dan S2 di studi magister program profesi bidang pendidikan Mercu Buana Yogyakarta. Masya Allah, ini pengalaman kerjanya beliau sudah dari tahun 2010 sebagai guru hingga hari ini. Beliau juga menjadi psikolog sekolah di GBK Penabur Tasikmalaya. Nah, pasti nih karena keduanya ini merupakan ahli-ahli ilmu yang berkecimpung di dunia, apalagi tentang kesejahteraan siswa dan dampaknya di mental siswa. Nah, kita tentu akan mendengar bagaimana pemaparan beliau berdua untuk membagikan ilmunya. Untuk itu mungkin yang pertama nanti waktu kepada Pak Adib. Selamat pagi Pak Adib. Selamat mungkin pagi. Untuk yang pertama, sehat Pak Adib? Alhamdulillah sehat Mbak Septi. Mbak Septi sehat. Baik, nanti untuk yang pertama Pak Adib terlebih dahulu, karena selaku pemateri 1 nanti dilanjutkan kepada Ibu Gita aja. Untuk yang pemateri 1 nanti akan menyampaikan tentang konsep student well-being. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri 2 tentang student well-being. Kepada beliau Pak Amin Al-Adib, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Septi. Suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Terdengar hanya agak sedikit jauh Pak. Oh iya, coba ini telepon. Sudah? Masih saya sama. Lepas saja. Sudah mendingan Mbak Septi? Betul, lebih enak Pak, lebih terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Proklamasi 45, Dr. Benedictus Renise, SH.MH. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Psikologi, Bapak FX Wahyu Widiantoro, MA, Ibu Femi Lekahena selaku Ketua Biro Psikologi, selalu semangat meskipun dengan kesibukannya gitu ya, tetap
meluangkan nih sebagai komitmen bersama Biro Psikologi berbagi ilmu. Bahkan sampai ke pelatihan ya Bu Femi ya. Semoga sukses selalu sebagai bagian dari Prodi, salut dan apresiasi terhadap kinerja dari Biro Psikologi UB 45. Semoga terus meningkat bersama staf-stafnya ya. Termasuk Mbak Septi, teman-teman yang jadi asisten di Biro, tetap semangat berproses gitu dengan Bu Femi. Kemudian yang terhormat juga yang kami muliakan Ibu Gita Mediana, Magister Psikolog. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir di tengah kesibukan Ibu untuk berbagi bersama dengan mahasiswa kami, dan juga nampaknya ada beberapa mahasiswa atau peserta yang dari luar ya Bu Femi ya. Kalau tidak keberatan monggo yang dari luar agar kami bisa tahu, kita bisa menyapa, teman-teman bisa merename asalnya dari mana, nama lengkap, terus dikasih keterangan dari mana. Ada beberapa yang saya lihat di kolom chat itu ada dari S2 Uinsuka, Pak Jani Hoirani, ya. Kemudian ada yang mungkin dari luar juga, ada STIK. Kalau tidak salah berarti Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ada Pak Wiragraha, ada Pak Rian Oktaria. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya tidak tahu motivasi Bapak-Bapak ikut webinar ini apa, tentunya motivasinya baik. Nanti ya, terima kasih Pak Wiragraha. Kita sharing bersama begitu terkait dengan student well-being itu apa. Saya dari Mapro Mercu Buana juga ada. Oke, perwakilan ini teman-temannya Mbak Septi mesti ini ya. Komunitas Ibu Peduli Bullying luar biasa. Saya sering dengar cerita dari Bu Septi kalau kami itu di fakultas di universitas bicaranya teori, teman-teman Mbak Septi ya di komunitas Ibu Peduli Bullying itu lebih daripada itu mengaplikasikan, mengoperasionalkan teori itu dalam kehidupan. Terima kasih teman-teman dari luar. Kita belajar bersama hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Materi saya agak teoritis karena saya murni sebagai akademisi, sehingga saya akan bicara tentang konsep. Sudah terlihat Mbak Septi, nggih? Sampun terlihat. Baik. Konsep student well-being nih, asalnya sih dari well-being ya, dari konsep well-being. Kita mulai dari kata-kata bahwa hidup berbahagia, gitu ya, hidup bahagia, sejahtera, dan bebas dari kecemasan ataupun stres, merupakan dambaan nih setiap manusia, kita semua. Dalam istilah psikologi kita sebut sebagai well-being. Meskipun tidak ada manusia yang mungkin akan lepas dari gangguan psikologis dalam kehidupannya, itu nampaknya tidak ada. Jadi tidak ada 100% yang bebas dari gangguan psikologis. Artinya bahwa gangguan psikologis itu dalam setiap diri manusia tetap ada, hanya pada taraf yang masih normal. Kalau kita hidup gitu ya, fisik kita, kadang kita mungkin batuk, kadang kita pilek, kadang kita masuk angin gitu ya. Nah itu wajar sebagaimana manusia gitu, tapi masih dalam ambang yang normal. Begitupun dengan gangguan psikologis, mungkin kita punya sedikit kecemasan, kita punya tekanan-tekanan dalam hidup kita sehari-hari yang itu dianggap normal apabila kita mampu mengelola itu dan belum mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, itu pembukaan pertama terkait makna well-being. Tahun 1989, Prof. Riff ya, salah seorang profesor yang berasal dari University of Wisconsin-Madison menjelaskan konsep psychological well-being. Konsep tersebut itu dipaparkan oleh beliau dalam jurnalnya Happiness is Everything, or is it? Ya, Exploration on the Meaning of Psychological Well-being.
dijabarkan, dipaparkan dalam jurnal beliau, yang kemudian konsep ini sebenarnya kalau sesuai dengan teori-teori di psikologi itu mirip ya, atau hampir sama dengan teorinya misalkan Abraham Maslow tentang aktualisasi diri, bahwa kebutuhan manusia atau puncak kebutuhan manusia itu pada aktualisasi diri, sehingga ketika orang yang mencapai titik aktualisasi diri itu dia akan well-being, dia akan sejahtera secara psikologis. Itu menurut Abraham Maslow. Kemudian menurut Carl Rogers ya, ada teori fully functional person. Kemudian ada Carl Gustav Jung, individuation, atau Alport tentang kematangan atau maturity. Jadi sebenarnya konsep well-being ini sudah digagas oleh tokoh-tokoh di psikologi, hanya saja dengan istilah-istilah yang berbeda dan konteks yang berbeda juga gitu. Nah, akhir-akhir ini karena muncul perspektif psikologi positif gitu ya. Kalau kita lihat kan psikologi itu ngomongnya negatif terus ya, depresi, kecemasan, traumatik, ada post power syndrome gitu ya. Ada fobia, belum kemudian ada skizofrenia dan lain sebagainya yang ngomongnya kok hal-hal negatif terus ya, manusia ini negatif terus gitu ya di dalam dirinya, sehingga kemudian muncul perspektif baru gitu ya yang kemudian berkembang gitu. Bagaimana Mas? Suara saya masih jelas ya Mbak Septi? Untuk para peserta masih Pak. Untuk para peserta mohon dicek, mungkin kepencet untuk mikrofon. Oke. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi kemudian muncul nih perspektif baru, yaitu positif psikologi, di mana yuk psikologi ngomong positif juga deh, ngomong well-being, ngomong happiness gitu ya, kebermaknaan gitu, hal-hal yang positif, resiliensi misalkan, jangan yang negatif terus ya. Sehingga kemudian teori-teori atau konsep-konsep tentang well-being ini agak populer ya untuk kita bahas akhir-akhir ini. Tapi bahwa hal-hal itu sudah dibahas oleh tokoh-tokoh lama gitu ya, kayak Maslow, Rogers, Jung, Alport dan teman-temannya itu sudah ada, hanya dengan istilah yang berbeda begitu. Nah, konsep tentang psychological well-being kemudian semakin berkembang nih sesuai konteksnya. Misal kemudian muncul subjective well-being, atau kemudian muncul school well-being nih, agak konteksnya sama tapi sama-sama di sekolahan, hanya konsepnya berbeda antara student well-being dan school well-being. Kalau student well-being kan lebih kepada kesejahteraannya siswa, sedangkan school well-being ini dikembangkan dari teori sosiolog Konu dan Rampela mulai tahun 2002 itu school well-being kemudian mulai mulai naik untuk mengevaluasi sejauh mana sekolah atau lembaga pendidikan ini hadir sebagai prediktor agar siswa-siswanya ini mengalami atau mendapatkan kesejahteraan gitu. School well-being itu ada 4 gitu, ada 4 kategori yang kemudian sekolah itu diukur sejauh mana tingkat school well-being-nya, apakah bagus, rendah, sedang dan lain sebagainya. Kemudian muncul lagi nih di industri organisasi ada employee well-being gitu ya, kesejahteraan karyawan. Termasuk yang hari ini kita bahas adalah student well-being. Konteksnya pada konsep well-being, psychological well-being, kemudian well-being ini karena luas gitu ya, dan banyak perdebatan terkait indikator-indikator well-being ini. Well-being ini kemudian lebih mengerucut pada konteks dan dimensinya gitu, di perusahaan-kah, atau di sekolah, atau di lingkup sosial, atau bahkan di keluarga gitu. Kemudian Freiland ini tahun 2004 di jurnalnya mengatakan bahwa student well-being itu suatu kondisi di mana siswa merasa nyaman di sekolah. Baik itu siswa di tingkat SD katakanlah, SMP, SMA, bahkan hingga mahasiswa, atau mungkin bapak-bapak yang dari sekolah tinggi ilmu
kepolisian begitu ya. Student well-being itu suatu kondisi di mana kita sebagai murid, sebagai siswa itu merasa nyaman di sekolah, merasa puas dengan diri sendiri maupun saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai siswa menunjukkan respon emosional yang konsisten sesuai dengan peristiwa yang dialami. Dan tidak adanya kondisi negatif seperti depresi, kecemasan, dan perilaku yang menyimpang, serta kita itu terlibat dalam komunitas sekolah. Student engagement-nya bagus. Misalkan yang siswa-siswa ini waktu SMA ataupun SMP begitu ya, tidak hanya belajar dalam konteks mengikuti kewajiban saja, tapi lebih daripada itu, kegiatan-kegiatan di sekolah diikuti, hal-hal yang memang menambah kompetensi di sekolah, dia ikuti berupa apa, ya bisa ekstrakurikuler ataupun kegiatan lain yang menunjang keterampilan dia, begitu. Itu merupakan definisi menurut Frilon tentang student well-being. Nah, student well-being karena berbicara tentang siswa tidak dapat dilihat dan dipisahkan gitu ya dari konteks sosial. Dia mengikat dalam konteks sosial karena sekolah itu bertindak sebagai agen perubahan untuk kesejahteraan siswa. Sehingga sekolah-sekolah ini yang kemudian menerapkan metode school well-being untuk menilai sejauh mana sekolah ini mampu menghadirkan kesejahteraan bagi siswa gitu. Saya lanjutkan untuk dimensi student well-being sebenarnya ada beberapa ya, tapi saya ambil satu yang cukup populer, Frilon tadi, grand teorinya di situ saya ambilnya ada dua, ada dimensi intrapersonal dan dimensi interpersonal. Di bukunya Measuring Student Well-being in the Context of Australian Schooling Discussion Paper, teman-teman bisa download. Saya sudah sertakan ini alamatnya, bisa teman-teman download bukunya atau e-booknya gratis. Itu tentang student well-being, dia menjelaskan tentang indikatornya, kemudian menjelaskan faktornya juga, menjelaskan tentang definisi student well-being itu seperti apa, diambil dari beberapa penelitian gitu ya. Oke, ada dua dimensi yang masing-masing punya aspek. Dimensi yang pertama ada intrapersonal nih, ada 9 aspek dari intrapersonal. Yang pertama adalah otonomi. Apa sih otonomi? Otonomi itu kebebasan diri, kemerdekaan ya, kebebasan diri dalam menentukan tujuan-tujuan kita, tujuan-tujuan kehidupan kita. Jadi kita itu punya kemampuan untuk merdeka atas diri. Apakah ada orang yang kemudian tidak punya kemerdekaan atas diri secara psikologis? Ya ada gitu. Dia tidak mampu atau belum mampu untuk mengarahkan dirinya mau kemana, memilih apa yang baik untuk dia dan tidak. Otonomi. Kemudian ada emotional regulation atau regulasi emosi. Bagaimana siswa ini meregulasi emosi-emosi setiap harinya dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada resilience nih, daya tahannya ketika tertekan gitu ya, tugasnya banyak, ada problem dengan teman, dengan guru dan sebagainya, misalnya problem-problem yang di lingkup sekolah, bagaimana dia resilience akan itu. Kemudian ada self efficacy ya, self esteem, kepercayaan dirinya gitu. Kemudian ada spiritualitasnya, ada curiosity itu rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal. Kayak misalkan Mbak Septi ini kan kalau misalkan kita lihat dari perspektif teorinya si Seligman lah, katakanlah karakter strength gitu kan, tipe-tipe mahasiswa yang mungkin wisdom dan knowledge-nya tinggi gitu, curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ini bagus sebagai indikator atau aspek student well-being ini, siswa yang punya curiosity itu yang bagus gitu. Sebaliknya kalau curiosity-nya rendah ya kemungkinan nanti student well-being-nya juga akan rendah. Terus ada engagement yang tadi saya sampaikan, keterlibatan siswa dalam kegiatan yang ada di sekolah. Bagaimana dia mengerjakan tugas,
bagaimana kemudian dia mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial secara atau dalam lingkup sekolah gitu ya. Kemudian ada mastery orientation gitu ya, atau menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa kami ya yang hari ini ikut, salah satu aspek di student well-being itu mastery orientation. Kalian punya tujuan, karena kalian punya tujuan, terus kalian mengerjakan tugas-tugas setiap hari dengan baik, tidak sekedar memenuhi kewajiban, apalagi kopas dari internet ya. Nah, itu menjadi salah satu aspek. Kemudian ada aspek yang interpersonal nih. Interpersonalnya ada 4. Kalau tadi intrapersonalnya ada 9, yang interpersonalnya ada 4. Ada komunikatif efikasi. Komunikatif efikasi itu keterampilan kita dalam berkomunikasi secara efektif, baik dengan teman, dengan guru, dengan karyawan, dan orang-orang yang ada di lingkup sekolah. Gitu. Kemudian kita punya empati nih, student well-being yang bagus itu ya yang punya empati terhadap siapa? Ya, terhadap temannya, terhadap sahabatnya, orang-orang di sekolah. Kemudian ada acceptance. Acceptance itu penerimaan kita dan keyakinan tentang perilaku baik orang lain. Itu acceptance. Terus yang terakhir ada connectedness. Connectedness itu hubungan sosial kita atau hubungan sosial siswa itu dengan orang-orang di sekitar juga bagus gitu ya. Itu aspek-aspek dari student well-being. Jadi teman-teman yang tertarik untuk meneliti atau mengkaji tentang student well-being, salah satu aspek yang bisa diambil bisa dari Freiland ini ya. Ada 2 dimensi, yang masing-masing dimensi kalau intrapersonal ada 9, untuk interpersonalnya ada 4. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi student well-being? Bagaimana kita itu student well-being-nya bagus atau tidak? Yang pertama, kepribadian. Ini penelitiannya Larson dan tahun 2008, Carr 2004 gitu ya, dan banyak beberapa penelitian lain yang menghubungkan antara kepribadian dengan student well-being, atau kalau mau spesifik lagi misalkan kekuatan karakter ya, atau karakter strength nih di dalam diri kita itu seperti apa yang berhubungan dengan student well-being, dan kepribadian ini menjadi salah satu faktornya. Kemudian yang kedua, iklim sekolah. Iklim sekolah yang ada gitu ya, suasana di sekolah, terus kegiatan sehari-hari, iklimnya bagaimana. Kalau iklimnya bagus, dia akan menunjang student well-being-nya itu juga bagus. Jadi kalau sekolah itu bagus, iklim belajarnya oke, guru-gurunya mendukung gitu ya, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi berjalan dengan baik, itu akan menjadi prediktor siswa sejahtera. Sebaliknya kalau iklim sekolahnya rendah, ya nanti kemungkinan atau prediksinya student well-being-nya juga akan rendah. Terus ada religiusitas. Ternyata religiusitas yang dimiliki oleh student, oleh siswa, ini berpengaruh ya terhadap kesejahteraan dia. Terus apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendidik? Ya mungkin bisa kita arahkan anak-anak kita untuk punya religiusitas yang baik gitu ya, dengan menjalankan aktivitas keagamaannya, apalagi di usia-usia remaja, kematangan beragamanya itu penting. Terus atau kita pakai teorinya Konu dan Rampela deh tentang school well-being. Ada setidaknya 4 faktor yang kemudian membuat kesejahteraan siswa itu baik. Yang pertama, kondisi sekolah. Kondisi sekolahnya bagaimana? Kebersihannya seperti apa? Aktivitas sehari-hari bagaimana? Social relationship, ya, hubungan sosialnya di situ antara guru dengan siswa, antara siswa dengan karyawan gitu ya, TU, antara siswa dengan yang lain, misalkan keluarga sekolah yang ada di situ, baik itu ibu kantin, baik itu nanti penjaga sekolah dan lain sebagainya. Jadi hubungan relationship sosial di sekolah tidak hanya siswa dengan siswa, tapi hubungan siswa dengan guru itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan siswa.
Tidak hanya guru, karyawan juga, karyawan TU, katakanlah karyawan keuangan di sekolah juga menjadi bagian dari well-being-nya si siswa. Iya, gitu. Tidak hanya guru, bahkan tadi saya sebutkan ibu kantinnya, penjaga sekolah, dan semua yang ada di sekolah itu relationship-nya harus bagus. Kemudian ada self fulfillment, ya, artinya bagaimana siswa itu menjalani kehidupan sehari-hari di sekolah bagaimana mestinya. Kemudian health status kesehatannya dia bagaimana secara fisik, kalau lebih konkretnya kalau statusnya secara fisik. Jadi mulai dari fisik, kebersihan sekolah dan lain sebagainya harus dipenuhi untuk menunjang student well-being. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti kita bisa dilanjut untuk sesi diskusi. Saya menjelaskan secara garis besar konsepnya, mulai dari definisinya, aspek dimensinya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Nanti secara lebih operasional, praktisnya kita belajar dengan ibu kita, gitu ya. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih pemateri dari saya, cukup itu Mbak Septi. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib yang Sami-sami. sebentar itu, tapi ilmunya banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman yang ikut webinar terus mau ada penelitian, misalnya tugas akhir, itu bisa mungkin jadi inspirasi ini ya. Baik, untuk selanjutnya ke Bu Gita Nje. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bu Gita. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir nih Nje. Langsung saja untuk yang berikutnya, materi tentang student well-being. Nah, ini lebih ke karena Bu Gita ini sudah sejak dari awal itu berkecimpung di sekolah ya, Masya Allah. Ini pasti banyak banget hal-hal baru yang bisa dijadikan kita pelajaran dan ilmu yang bisa kita petik. Silahkan langsung saja kepada Ibu Gita, monggo. Terima kasih Ibu Septi Ambarwati, terima kasih juga untuk seluruh Sivitas Universitas Proklamasi 45 Jogja. Selamat pagi, dan selamat pagi juga untuk seluruh peserta dan panitia yang sudah membuat acara ini. Wih, keren sekali gitu ya. Ada concern tentang siswa yang ini selalu membuat saya menarik, bahwa saya tertarik sekali ya, bahwa psikologi ini ternyata kan biasanya nih selalu berkaitan, kalau nggak klinis, industri gitu ya. Nah, untuk yang pendidikan ini tuh seringkali kurang muncul gitu, dan ternyata ketika UP45 ini membuat sebuah webinar seperti ini, saya sangat antusias sekali menyambutnya. Terima kasih ya Mbak Femi sudah mengundang saya, perwakilan dari UP45. Baik, seperti yang tadi Pak Amin sampaikan gitu ya, begitu luar biasa bahwa student well-being ini menjadi satu hal yang mungkin baru-baru ini muncul, dikarenakan yang namanya well-being biasanya kan terkesannya untuk orang dewasa gitu ya. Yang namanya bagaimana orang dewasa itu mewujudkan gimana kita menciptakan well-being untuk kita. Nah, tetapi kenapa sekarang di masa sekarang ini kita perlu melihat kesejahteraan yang dipandang penting juga untuk anak-anak dan remaja. Jadi masa anak-anak remaja ini pasti akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Sehingga disinilah muncul gimana sih gitu ya, student well-being ini tuh harus seperti apa, begitu. Saya dibantu untuk PPT-nya ya, teman-teman ya, Mbak Memi. Ya, Bu Sugita. Oke, baik. Nah, mengapa menjadi penting bahwa memang betul yang namanya student well-being ini berdampak sekali besar, sangat berdampak besar dalam proses pendidikan di sekolah. Bagaimana seorang anak sekolah itu bukan semata-mata bagaimana mereka menerima secara akademik ya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas, menangkap pelajaran, bukan semata-mata itu dirinya sendiri, apakah mereka sudah sejahtera atau belum. Ketika mereka sudah sejahtera, ketika mereka nyaman ada di lingkungan sekolah, maka terjadi mereka akan menunjukkan hasilnya dalam akademik mereka, dalam sosial mereka, dalam emosinya mereka. Nah, hal
sangat luas ketika kita melihat bahwa kesejahteraan siswa atau student well-being ini juga yang tinggi itu belum ada ya, nggak apa ya, saya sambil ngobrol aja ya. Itu berhubungan dengan peningkatan hasil akademik. Itu juga berhubungan dengan kehadiran siswa sekolah, ya. Lalu juga berhubungan dengan perilaku prososialnya anak-anak, keamanan sekolah dan kesehatan mental. Jadi ini suatu hal yang mungkin tadinya belum dipandang penting, namun kemudian ini menjadi sangat penting dalam perkembangan anak-anak kita di sekolah. Nah, saya alhamdulillah ya, saya mendampingi anak-anak itu dari anak-anak TK hingga sekarang saya di SMA, sehingga rasanya kalau ada penelitian longitudinal, rasanya saya pengen sekali gitu ya, anak yang TK yang umur 2 tahun, saya bina, saya bimbing di Batita, kelas Batita, kemudian sekarang mereka sudah mau masuk SMA. Bahkan anak yang di TK sekarang pun sudah SMA, yang dulunya di SD sekarang sudah kuliah. Dan itu sangat terlihat sekali mana anak yang sejahtera secara psikologis, mana anak yang merasakan kenyamanannya dia dalam dirinya maupun dalam sekolah itu sangat berbeda secara akademik. Ya, jadi bukan semata dari IQ-nya mereka, bukan semata dari rajinnya mereka, no, bukan cuma itu. Tapi ada banyak hal lain yang mempengaruhi. Nah, ini boleh next ya Mbak ya. Gimana yang namanya juga kehadiran di sekolah itu pun juga terdampak juga loh. Ketika anak-anak kita merasa nyaman di sekolah, merasa tenang, aman di sekolah gitu ya, mereka nggak bakalan bermasalah tuh dalam kehadirannya di sekolah. Mereka bahkan antusias untuk datang ke sekolah. Bandingkan jika anak yang bermasalah, misalkan anak yang mengalami kasus bullying. Bullying itu kan sekarang nggak hanya yang masalah tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, enggak ya. Tetapi juga gimana mereka mungkin sindiran-sindiran atau bahkan mengucilkan temannya. Gimana temannya itu merasa dia tidak diterima gitu ya. Nah, dan itu pun juga membuat anak-anak kita nggak sejahtera dan berdampak dalam performanya dia di sekolah. Nah, next yang saya tangani adalah anak-anak remaja pada saat ini, bahwa yang namanya peer acceptance, yang namanya penerimaan teman sebaya itu luar biasa berdampak. Apalagi ketika mereka sedang dalam masa perkembangan remaja ini ya, itu penting sekali dan ini ternyata berkaitan juga dengan well-being-nya siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Yang namanya penerimaan teman itu ternyata lebih besar untuk menyumbang ya, lebih besar menyumbang dalam hal performanya anak-anak gitu ya, dibandingkan dengan tugas-tugas yang terselesaikan gitu. Ternyata lebih banyak kasus-kasus yang saya tangani ya di sekolah itu lebih banyak masalah hubungan teman. Jadi gimana mereka itu dikucilkan mungkin, atau ada satu kejadian kecil yang kemudian bagi mereka besar dan itu menjadi permasalahan yang satu sekolah tahu gitu ya. Padahal anak itu tuh tidak bermasalah dalam akademik, bahkan anak pintar, anak yang rajin, ketika dia bermasalah dengan teman-temannya, wah itu ngaruh banget dalam performanya di sekolah. Next, nah ada 7 jalur untuk kesejahteraan siswa ya. Di sebuah diagram. Nah, di diagram ini bisa kita lihat ya, ini 7 jalur menuju kesejahteraan siswa. Di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya student well-being itu sebuah irisan, yang tengah itu ya menjadi sebuah irisan dari kesehatan mental, lalu keterlibatan dan prestasi akademik, bagaimana sih terlibat dalam kegiatan sekolah gitu ya, dan juga gaya hidup yang bertanggung jawab secara sosial. Di garis yang paling luar, di bulatan yang paling luar, ini kita bisa lihat bagaimana terbentuknya kesejahteraan siswa itu karena 3 faktor ini ya. Bagaimana keterlibatan keluarga, bagaimana juga belajar, kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana ternyata sekolah dan sistemnya itu mempengaruhi sekali. 7 jalur itu yang pertama adalah membangun komunitas sekolah yang saling mendukung, menghargai, dan terbuka. Kalau sekarang sekolah itu, kalau yang saya alami ya Bapak Ibu dan teman-teman, anak-anak sekolah ataupun juga mungkin sekarang mahasiswa gitu ya, hubungan antara pendidik dan peserta didik itu gap-nya udah nggak terlalu
jurangnya nggak terlalu besar seperti zaman waktu saya bersekolah. Jadi kalau sama guru itu berarti kita nggak boleh bercanda gitu ya zaman saya dulu. Tapi kalau anak-anak sekarang itu mereka malah luar biasa ya. Mereka bisa tetap menghargai, tapi juga mereka terbuka sekali gitu ya dalam berkomunikasi gitu. Tetap santun, tetap mereka tahu posisi kita sebagai guru gitu ya. Tetapi kita masih bisa bercanda dengan cara yang tepat begitu ya. Nah, ketika terbangunnya komunitas sekolah yang saling mendukung, menghargai dan terbuka, maka ini pun juga bisa membuat salah satunya membuat kesejahteraan siswa kita juga terbentuk begitu ya, anak-anak terbentuk. Yang kedua adalah mengembangkan nilai-nilai prososial, bagaimana anak-anak itu berempati, anak-anak itu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu ketiga, menyediakan lingkungan yang belajar yang aman. Bagaimana juga sekolah itu perlu mengetahui kasus-kasus yang ada di sekolah itu gitu ya. Bagaimana kenapa ada guru BK gitu ya, terkadang juga saya merasa gitu ya, kenapa sih mesti harus saya terus gitu ya, kadang ya, bukankah semua guru kita sama gitu sebagai pendidik gitu ya, untuk sama mengerti ada permasalahan apa. Ternyata tidak loh teman-teman. Posisi guru BK ataupun konselor gitu ya yang ada di sekolah itu benar-benar dipercaya sama anak lebih daripada anak mempercayai guru mata pelajaran. Gimana yang namanya anak-anak itu dengan secara otomatis mereka akan terbuka, secara otomatis mereka akan bercerita tanpa mereka perlu kita korek-korek lebih dalam gitu ya. Mereka tuh dengan tahunya mereka akan terbuka dengan bercerita karena mereka tahu bahwa oh inilah tempat saya untuk bercerita. Nah, lingkungan belajar yang aman ini pun juga perlu kita lihat karena terkadang juga anak-anak zaman sekarang itu kan lebih bermainnya di dunia maya ya. Mungkin di sekolah aman, tapi ternyata, wah bullying-nya ada di Instagram loh. Wah ternyata di TikTok loh gitu ya. Bagaimana kemarin saya juga menangani satu kasus, satu anak yang difoto oleh temannya gitu ya, di sekolah baik-baik aja gitu ya. Tetapi kemudian dibikin story di Instagram salah satu teman, dan kemudian dikata-katain di situ. Nah, jujur saya kan nggak tahu gitu ya, tidak semua anak saya follow ataupun mereka follow-followan dengan saya di Instagram. Tapi ketika salah satunya ada yang bercerita gitu ya, ada ini loh gini dan si anak yang menjadi korban itu kemudian menangis gitu ya. Ada masalah apa? Oh ternyata permasalahan di dunia maya, di sosial media. Nah, lingkungan belajar yang aman itu juga ternyata nggak cuma dalam hal sekolah, tetapi juga bagaimana di dunia mayanya, di mana anak pun juga belajarnya mereka pun juga sekarang sudah ada yang online juga gitu ya. Kita beralih dari online kemudian dari onsite lalu ke online dan sekarang ke onsite lagi. Bagaimana yang namanya online ini sekarang udah nggak bisa kita lepaskan. Kita pun juga perlu melihat gimana lingkungan yang aman untuk anak kita. Nah, yang keempat, bagaimana meningkatkan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional, bagaimana anak-anak juga bisa mengelola emosinya, gimana mereka juga stabil secara emosi, begitu ya. Yang kelima, menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, kita semua tahu ya kalau sekarang kurikulum ini sudah berubah menjadi kurikulum merdeka ya. Nah, di sekolah kami itu baru akan mulai di tahun depan, dan di kota kami pun juga baru hanya ada beberapa saja sekolah yang memang mulai di tahun ini. Jadi untuk tahun depan semuanya diselaraskan untuk mengikutinya. Nah, yang Mas Menteri inginkan itu ternyata peran kita sebagai konselor yang ada di pendidikan itu bukan lagi melihat apa yang menjadi permasalahan. Bukan berarti kita mengesampingkan masalah anak, tetapi kita sekarang mau concern, kita mau fokus terhadap kekuatannya, terhadap potensi anak kita itu punya apa. Saya juga jadi berpikir, iya juga ya, selama saya menjadi guru BK, lebih banyak saya tangani anak-anak bermasalah. Lalu kemudian anak yang ternyata berpotensi, anak-anak yang mungkin anak-anak istimewa yang pintar-pintar, yang berbakat, itu hanya sedikit saja disampaikan, saja disentuhkan oleh konselor. Nah, makanya kenapa di kurikulum yang baru nanti itu kita semua berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana juga kita melihat, menunjukkan, dan mengorek bahwa setiap orang ini punya potensi loh. Nggak cuma kamu bermasalah, cuma kamu yang
nakal, yang apalah gitu ya, yang lemah-lemah gitu, tapi kita yang memang punya kekuatan dan potensi untuk itu. Yang keenam adalah menumbuhkan rasa kebermaknaan dan tujuan. Bagaimana anak-anak itu menghargai bahwa mereka itu hidup bermakna. Ada banyak sekali kasus yang saya tangani bahwa mereka itu setiap kali bermasalah, mereka selalu bilang, saya ini emang gak berguna ya. Saya ini untuk apa sih hidup? Untuk apa sih saya itu kalau cuman dijadikan teman atau tempat dihina-hina atau tempat olok-olokan orang. Nah, ketika itu menumbuhkan rasa kebermaknaan dan tujuan dari anak-anak kita, maka itu luar biasa pengaruhnya untuk kesejahteraan mereka di sekolah, pembelajarannya mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mendorong siswa untuk bergaya hidup sehat. Kalau ini jelas ya, terlihat sekali anak-anak yang dengan asupan gizi yang sehat ataupun juga dengan olahraga gitu ya, itu semua juga bisa membuat fisik mereka lebih kuat, lebih sehat, dan itu juga bisa membuat emosi mereka juga menjadi lebih stabil gitu ya. Ketika menghadapi permasalahan, anak-anak mungkin ada anak-anak yang saya harus ngelawan nih, tapi ketika dengan mengalihkan olahraga, gaya hidup sehat, setidaknya itu bisa lebih menurunkan emosinya mereka. Nah, next, lalu gimana sih meningkatkan student well-being gitu ya untuk anak-anak baik itu mungkin dari SD, tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin mahasiswa. Ada yang secara internal dan eksternal. Yang secara internalnya adalah bagaimana penyesuaian diri, kemampuan menyesuaikan diri. Karena semakin baik orang menyesuaikan diri, maka dia pun juga akan bisa semakin nyaman dan semakin mudah untuk berada di suatu kondisi dan tempat. Nah, gimana juga caranya kita bisa meminta anak-anak kita untuk mengharmoniskan diri mereka dengan lingkungan yang ada. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, sama murid-murid saya bahwa bukan lingkungan yang menyesuaikan saya, tapi saya yang menyesuaikan lingkungan. Jadi artinya ketika lingkunganmu baik, oke, kamu bisa terima. Tapi ketika lingkunganmu sedang tidak baik, apakah kita bisa menerima? Tetap bisa kita terima dengan segala kedinamisan yang kita punya. Lalu bagaimana juga orientasi belajar, apa yang mendorong siswa untuk belajar, bagaimana mereka mencari makna atas pembelajaran mereka bahwa ya saya mau belajar, saya mau berprestasi karena memang saya punya satu niatan yang baik untuk saya mendapatkan ilmunya. Lalu penilaian terhadap diri, bagaimana juga anak-anak kita mencapai kompetensi yang diajarkan itu dalam mata pelajaran itu maksimal gitu ya. Bagaimana mereka bisa menilai diri mereka bahwa pembelajaran ini berguna untuk masa depan saya, bukan cuma mendapatkan nilai, tetapi juga bagaimana saya bisa menghargai diri saya dengan menerima ilmu dan saya bisa mempunyai kemampuan di bidang itu. Dan karakteristik pribadi. Secara internal, ini bisa meningkatkan well-being-nya para siswa, di mana siswa yang mampu menyesuaikan diri, punya orientasi belajarnya dengan baik, bisa menilai dirinya sendiri itu seperti apa, dan karakter pribadi yang semakin hari pasti setiap orang juga ingin menjadi semakin baik. Dari internalnya mereka, kita bisa meminta mereka untuk mengembangkan ini. Lalu bagaimana dengan eksternalnya? Yang pertama, dukungan guru. Ini luar biasa sekali, bahwa dukungan guru seperti yang tadi saya katakan ya, anak-anak sekarang itu dengan guru kan sekarang sudah tidak terlalu jurangnya tidak terlalu besar gitu ya, yang artinya juga anak bisa kapan aja bercerita sama guru gitu ya. Teman-teman yang mungkin kalau kuliah mungkin jarang ya kalau sama dosen untuk bercerita masalah pribadi ya, tetapi setidaknya mungkin bisa sharing ilmu itu lebih mudah karena memang kita sekarang kan juga udah nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu kan guru killer atau dosen killer itu banyak. Sekarang saya yakin dosen-dosen pun juga semakin banyak yang baik hati begitu ya. Yang banyak dosen-dosen muda lah, yang artinya juga kita berpikiran pun juga lebih maju, mungkin lebih baik, lebih humble juga begitu ya. Nah, sehingga ternyata dukungan dari pendidik, dukungan dari guru ini sangat besar meningkatkan student well-being. Yang juga artinya ketika mungkin anak kita sedang menjadi korban bullying atau dia sedang dibully oleh temannya, dia tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya, dia tidak berani ngomong sama orang tuanya, seyogyanya gurulah yang menjadi tempat dia bercerita. Gurulah tempat dia mengajar. Karena dukungan guru ternyata lebih besar
dibandingkan dengan mungkin dukungan dari teman-teman. Setidaknya pun juga, ini kasus yang lagi saya tangani juga di SMA, dia kelas 11 perempuan, masa dia dijauhi dari teman-temannya, dikarenakan mungkin anak ini kan suka main TikTok dan merasa menjadi influencer gitu ya, dan teman-temannya tuh ngerasa, ih apaan sih gitu ya, kok sok pede banget. Ketika dia bilang, saya udah nggak punya di sekolah ini, kecuali, dia bilang kecuali, siapa? Ibu dan penjaga perpus. Jadi katanya dia setiap kali dia ke sekolah, yang saya ingat saya akan ketemu Miss Gita. Saya akan ketemu penjaga perpus gitu. Karena setiap kali jam istirahat dia akan ke tempat saya, dia akan baca di perpus, terus kemudian dia main ke ruang BK. Kan dukungan guru pun juga ternyata luar biasa berdampak besar untuk senior. Lalu hubungan positif dengan teman, ini jelas luar biasa ya, apalagi remaja itu lagi dengan teman sebayanya, bagaimana mereka menjadi sebuah kekuatan gitu ketika mereka punya teman yang banyak gitu ya. Dan hubungan yang positif dengan teman itu pasti akan meningkatkan well-being mereka. Lalu yang ketiga, berada di lingkungan yang menunjang kedisiplinan. Kita berada punya aturan jelas, bukan cuman ketika dia diejek terus kemudian si sekolah cuma bilang ya udah maafin aja teman kamu. Ketika teman ngerasa dia lagi dibully, ya udah jangan baperan. Bukan cuma itu, tetapi sekolah atau tempat yang menunjang kedisiplinan, yang tahu tata tertib, yang bisa menekankan dan menegaskan yang namanya aturan itu perlu diberlakukan. Dan ini yang paling penting dari antara semuanya adalah perhatian dari orang tua. Kalau di tempat kami, teman-teman, saya kurang tahu nih kalau misalkan di Jogja kayak gimana ya. Kalau di Tasikmalaya ini, orang tua itu cenderung melepas anaknya karena mereka berpikir udah ada pihak sekolah yang menangani. Sehingga apalagi kalau di yang SMA ya, kami itu punya parenting satu semester itu 2 kali, yang datang itu paling cuma 50%. Karena apa? Karena orang tua bilang, ah kan udah diurus sama bapak ibu gurunya. Nah, hal ini pun juga membuat anak-anak itu ternyata lebih banyak bercerita kepada teman-teman dan guru dibandingkan kepada orang tua. Seandainya orang tua itu memberi porsi lebih kepada anaknya, memberikan waktunya untuk mendengarkan anak bercerita gitu ya. Saya yakin faktor-faktor eksternal ini ya, yang menjadi hal eksternal ini akan meningkatkan student well-being menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini hal yang cukup baru gitu ya, bahwa yang namanya boleh next ya, ada yang namanya prosper. Oke, prosper ini adalah sebuah singkatan ya teman-teman, sebuah singkatan karena prosper ini menjadi sebuah program gitu ya, sebuah program bahwa kesejahteraan siswa itu menjadi hal yang penting gitu ya. Maka dibuatlah sebuah program ini, di mana program ini tuh ketika dilakukan di sekolah maka harapannya ini bisa membuat siswa menjadi lebih sejahtera. Yang pertama adalah positivity. Ini sebuah singkatan ya, prosper. Positivity, relationship, outcomes, strength, purpose, engagement, dan resilience. Nah, yang pertama itu yang positivity. Jadi gimana juga anak-anak itu menangkap dan memaknai semua kehidupan itu dengan positif. Yang artinya juga bagaimana mereka peserta didik ataupun juga siswa itu bisa saling mengembangkan hal-hal positif yang ada di sekolah. Ya, bukan cuma permasalahan, tetapi misalkan dengan memuji ada anak yang berprestasi ataupun melakukan hal yang baik, nah itu dimunculkan. Nah, ketika itu mendorong positifan, bagaimana juga dia bisa menerima dunia ini secara positif, memaknai kehidupannya dia secara positif, gitu ya. Itu bisa membentuk anak-anak kita itu mempunyai well-being yang baik. Yang pertama itu yang positivity. Yang kedua ini relationship. Relationship ini bagaimana hubungan baik antara siswa dengan guru itu perlu dimaksimalkan. Bagaimana juga siswa merasakan bahwa sekolah saya adalah tempat di mana adilan. Saya pun juga merasa timbul rasa adil dan rasa penuh hormat antara dia ke teman pun juga dengan guru ataupun juga antara sesama guru pun juga siswa.
guru itu bisa memunculkan bukan cuma pencapaian akademik anak, gitu ya, tidak terbatas dengan itu, tetapi bagaimana ada unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan, seperti karakternya anak, gitu ya, itu pun juga menjadi outcomes-nya anak, gitu ya, dan bagaimana juga misalkan memuji anak, gitu, dengan hasil usaha mereka, sehingga anak memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset, ya. 4, mengenai strength. Gimana berfokus pada kekuatan, seperti yang tadi saya katakan ya. Gimana juga kita berfokus pada hal-hal yang baik yang mereka miliki. Karena ketika orang bekerja dengan kekuatan mereka, maka belajar pun juga cenderung lebih siap. Tampil di tingkat yang lebih tinggi pun juga tidak lebih termotivasi. Purpose, gimana juga mereka punya tujuan dalam pembelajaran, tujuan dalam kehidupan, gitu ya. Dan bagaimana juga mereka mengembangkan kehidupan mereka itu karena punya satu tujuan, di mana tujuan itu yang harus mereka dapatkan. Lalu engagement, keterlibatan, gimana juga anak-anak kita tuh merasa terlibat, aktif, antusias, baik dalam proses pembelajaran maupun juga dalam hubungan sosial. Dan yang artinya juga gimana mereka itu punya ketahanan yang baik ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, tidak terjadi sesuai dengan seperti yang tidak mereka harapkan. Nah, bagaimana mereka bisa bangkit kembali, di mana mereka bisa bertahan, adaptif, bangkit dari keterpurukan ketika mereka juga mengalami kemunduran, kekecewaan, ataupun kesulitan. Dan mereka bisa kembali ke posisi normalnya mereka. Ya, mungkin itu yang bisa saya gimana student well-being ini memang harus benar-benar ada di dunia pendidikan, baik itu di tingkat SD sampai SMA maupun juga di perkuliahan. Saya kembalikan pada Ibu Safia. Terima kasih. Ini Bu Gita luar biasa. Ini banyak istilah-istilah baru, tetapi itu betul-betul membuka mata kita bahwa betul sekali namanya student well-being itu akan sangat berpengaruh bagaimana ke anak. Dia akan menjadi anak yang memang rajin sekolah atau sebaliknya. Dan ini perannya tidak hanya butuh 1-2 orang saja, tetapi saling terkait satu sama lainnya. Ya, baik. Sampai juga nih, terima kasih untuk materi yang luar biasanya Pak Adib dan Bu Gita. Ini kesempatan untuk bertanya kepada seluruh peserta. Silahkan bisa raise hand atau boleh ya dikirim di kolom chat untuk bertanya nama siapa, kemudian bertanya kepada siapa. Sambil menunggu, mungkin teman-teman saya ingatkan kembali tadi di awal Bu Femi menyampaikan akan ada voucher sebesar 25% untuk acara workshop yang akan dilaksanakan bulan November bulan depan terkait dengan workshop tentang pengembangan diri untuk karir ya. Ini teman-teman yang mungkin saat ini masih slow waktu pikiran gitu atau memang butuh sekali untuk ikut belajar, silahkan, ini kesempatan baik karena mendapatkan diskon ya. Silahkan menghubungi CP yang tercantum. Dan untuk link mungkin teman-teman panitia bisa di link presensi untuk dikirim di kolom chat. Oke. Silahkan ada yang mau bertanya, ini kesempatan baik sekali untuk bertanya langsung kepada narasumber. Saya Ibu. Ya. Saya ingin bertanya dengan dosen favorit saya, Pak Adi. Dengan Bu siapa? Retno Asmawardani. Oh, baik, Bu Retno. Juga sama Bu Gita yang praktisi juga. Begini Bu, ini tentang kasus tentang masalah bullying ini memang lagi marak dan ini kebetulan ada kasus ya Bu, saya langsung menceritakan kasus yang saya alami aja ya. Ini gini, ada siswa, ini ada siswa, itu dia itu sebenarnya secara akademis dia itu pintar, dia selalu ranking 1 ya di sekolahnya, namun yang saya lihat ini siswa ini attitude-nya kurang bagus. Pertama secara attitude, verbalnya itu selalu mengatain temannya, misalnya ini kan kelas SMP nih, SMP, jadi kelasnya itu dia di kelas selalu ngatain temannya, misalnya di kelas itu ada yang miskin ya Bu, miskin dan yatim misalnya, dia selalu ngatain dasar kamu miskin, dasar kamu yatim, si yatim. Nah, otomatis kalau kalimat ini hanya dijadikan candaan biasa, itu sebenarnya itu kan mungkin santai ya Bu, tapi ini terus menerus seperti itu. Lama-lama
Jadi gimana ya Bu ya, anak yang katakan tadi itu pertama. Yang kedua, setelah saya selidikin anak ini yang namanya yang suka pembuli ini, ternyata dalam keluarganya si ayah itu sosok yang menurut saya ya ini egoisnya tinggi, dan anak ini selalu mendapatkan mungkin apa ya, mendapatkan bentakan-bentakan atau tuntutan. Jadi itu harus ranking 1 gitu ya secara akademis. Nah, si ibu ini saya lihat seperti sosok yang lemah, penurut sama bapaknya dan sepertinya lemah. Nah, lalu si anak ini saya pernah mendengar anak ini waktu ngobrol sama temennya dia bilang, aku pengen bapakku tuh cepat mati, kayak gitu. Saya pengen bapakku tuh cepat mati, biar aja tuh si ini mati. Nah, dikata namanya disebut itu nama bapaknya. Aku senang kalau dia tuh mati, sampai seperti itu Bu. Jadi waktu saya sempat diskusi dengan pihak sekolah, kebetulan pihak kepala sekolah dan tim ya Bu, itu ini bagaimana menyikapi anak ini, tapi kemana ya Bu ya, saya kadang-kadang pihak sekolah ini malah begini Bu, malah mengatakan bahwa ini ada salah satu tim gitu yang bilang bully itu biasa, seperti itu Bu. Bully itu biasa. Mungkin anak ini nih teman-temannya harus disuruh mentoleransi dulu sikap si X ini, kata itu si anak ini. Nah, tahu sendiri kalau anak ini kan bermasalah dari orang tua. Lalu dia bilang, saya tahu masalahnya dia dari orang tua, tapi kan kalau dia sering membuli teman-temannya, yang jadi masalah teman-temannya ini juga, dan anak ini juga tidak menjadi baik gitu Bu. Mungkin saya ingin sekali masukan juga dari ibu kita untuk bagaimana sih nanti saya bagaimana tahapan step by step saya untuk antara ke orang tua beliau, ke ini juga ke pihak guru dan BK ini yang kadang kita tuh sering pro kontra gitu loh dalam penanganan masalah. Ada satu pihak BK yang sifatnya BK apa ya, sifatnya yang tidak formal, di situ ada itu dia tuh mengatakan gini, tadi meminta toleransi teman-temannya sambil si BK ini nanti mendekati anak ini supaya anak ini tuh nanti ini apa namanya lambat laun bisa baik, kan nggak bisa Bu sulapan baik itu Bu. Jadi saya benar-benar otak saya udah merasa bingung. Jadi mohon Pak Adif, Bu kita bantuannya untuk masalah seperti ini. Terima kasih Bapak Adif, Ibu kita dan Bu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Retno. Ini aplikatif banget ini. Nanti Pak Adif dan Bu Gita, monggo yang mau menjawab karena pertanyaannya langsung untuk 2 orang, mungkin langsung dijawab saja sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya bisa kirim di kolom chat. Mungkin ke monggo ditanggapi Pak Adif dulu atau kita dulu. Iya, Mas Yanti. Selamat siang Bu Retno, semoga sehat selalu. Aplikatif sekali seperti biasa ya, pertanyaannya aplikatif di kuliah juga. Nanti saya menjelaskan secara teori dan kelembagaan untuk treatmentnya nanti mungkin dari kita ya sesuai dengan ranah keilmuan. Yang pertama saya apresiasi Bu Retno, terima kasih karena di tengah-tengah yang tadi Bu Retno sampaikan, di tengah lingkungan yang menormalisasi sesuatu yang abnormal, Bu Retno menjadi agent untuk tetap ini tidak normal. Gitu ya. Kita tidak boleh menormalisasi hal-hal yang memang itu tidak baik. Dalam konteks ini bullying kan biasa dan sebagainya. Enggak, bullying enggak biasa. Sejak kapan bullying jadi biasa? Gitu. Terima kasih Bu Retno. Itu memang tidak mudah mungkin. Yang harus dilakukan dalam konteks ini, treatmentnya bukan hanya pada anak, tapi juga orang tua sebagai pretornya gitu loh. Kalau hanya anak, padahal setiap hari dia harus selalu ketemu dengan orang tua, apalagi tadi ya, saya rasa kalau dari ceritanya Bu Retno, dia sudah butuh profesional, Bu. Tidak bisa hanya guru ataupun guru BK yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Kalau tahapan itu masih ringan dalam konteks yang masih bisa dikendalikan oleh guru atau guru BK, ya itu kendalikan. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Kayak misalkan kita lah ya, ada dokter umum, punya pasien penyakit jantung, apa ya dia akan memaksakan untuk bisa membedah itu kan tidak. Gitu. Ya kita refer ke yang lebih profesional. Sama dengan di konteks kasus ini, kalau memang sekolah belum mampu memfasilitasi dan hadir untuk
menolong yang bersangkutan, maka arahkan. Saya yakin di kota-kota, tidak hanya di kota besar ya, mohon maaf, tapi di beberapa daerah-daerah sudah banyak psikolog gitu ya. RSUD juga punya psikolog. Kemudian asosiasi atau HIMSI pun setiap provinsi ada, setiap kota ada, sehingga tidak ada salahnya untuk melibatkan profesional, dalam hari ini adalah psikolog pendidikan begitu ya, untuk ikut membantu. Karena kalau ini dibiarkan, saya rasa kok dampaknya tidak hanya pada si anak ini tapi juga teman-temannya. Apalagi tadi kalau tidak salah dengar tadi ada cerita juga untuk teman-temannya mentoleransi perilaku si anak nggak bisa, apalagi masih SMP gitu ya, teman-temannya juga dalam taraf sedang berkembang gitu, sedang taraf mencoba untuk menemukan jati diri ya, kalau kita singkatnya dalam proses pertumbuhan remaja. Kalau justru anak-anak lain yang melakukan itu harus dipaksa untuk mentoleransi temannya yang melakukan bullying dan sebagainya, itu justru mengacaukan gitu. Sehingga satu hal kita jaga teman-temannya ini gitu ya, tapi harus intens dalam penanganannya. Kalau sekolah tidak mampu hadir ya dalam konteks ini, ya datangkan profesional. Itu Bu Retno. Kalau dari saya begitu. Treatmentnya monggo Mbak Gita yang lebih paham harus bagaimana. Ya, terima kasih Pak Adib. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Septi. Makasih Bu Retno. Wah, ini benar-benar luar biasa ya. Betul yang Pak Adib bilang. Ini butuh ditangani oleh ahli. Saya kurang tahu ya Bu, apakah pihak sekolah ini sudah mengupayakan semaksimal apa? Karena pada saat saya belum menjadi psikolog gitu ya, kalau ada permasalahan seperti ini, maka yang dipanggil cuma si anak, ya. Jadi ini bukan kita meminta anak untuk toleransi, anak-anak yang lain untuk toleransi, tidak. Karena ini malah bisa menjadi racun buat yang lainnya, gitu ya, bahwa ternyata kalau seperti itu juga saya akan dibeli toleransi kok sama guru dan teman-teman. Nah, kemudian kita menjadi nilai-nilai yang baik itu kemudian menjadi kita pudar gitu ya, yang harusnya sekolah lakukan. Nah, children see, children do. Kita sering dengar itu ya, bahwa apa yang anak lakukan itu juga ya karena orang tuanya mencontohkan. Mungkin anak ini melihat karena papahnya, yang tadi Ibu Retno cerita bahwa papahnya pun juga yang egois gitu ya, lalu kemudian sering membentak, lalu kemudian juga ibunya yang lebih kurang berperan seperti papanya gitu ya. Nah, karena kalau seperti ini yang bisa kita lakukan kalau misalkan ini sebatas dari BK ya, sebelum dengan ahli gitu ya, mesti orang tua dipanggil. Yang artinya bahwa Bapak Ibu, anak Bapak Ibu melakukan satu hal seperti ini, dan ini berdampak kepada anak-anak lainnya begini. Nah, jika misalkan si bapak dan ibu ini tidak menganggap ini bermasalah, yang artinya ya namanya anak-anak Bu, namanya juga anak-anak, kita harus ngerti dong gitu ya. Anak-anak kan belum mengerti, anak-anak kan belum paham dan lain sebagainya. Oke, berarti ini permasalahan juga ada pada orang tua. Sehingga betul yang Pak Adib bilang, ini perlu mendatangkan seorang ahli. Gitu, bisa direfer ke psikolog, karena pun juga si anak artinya ada semacam kayak luka batin gitu ya terhadap ayahnya, bahkan menginginkan kematian ayahnya juga gitu. Saya pernah ada kasus ini setelah saya jadi psikolog ya, saya berani melakukan intervensi ini, tapi ini SMA sih ya Bu ya. Ketika si ayahnya ini pemuka agama dan anak ini tuh kasarnya luar biasa, dan ini perempuan. Kasarnya luar biasa, bahkan dia cerita sama saya kalau dia suka mabuk gitu ya, tapi botolnya diumpetin di bawah kasur dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian apa gitu ya yang masalahnya ini terjadi, kenapa? Karena kebencian dia terhadap ayahnya. Ketika dia punya ayah yang seorang pemuka agama, ternyata di rumah sama sekali tidak berperan apa-apa, sama sekali beda apa yang ditunjukkan ketika dia sebagai pemuka agama dengan aplikasinya di rumah itu tidak ada. Nah, sehingga wah ini benar-benar pikir saya, wah ini benar-benar benci gitu sama ayah. Akhirnya sebagai terapi gestalt waktu itu mana yang tidak ada di kursi kosong gitu ya,
dan saya minta dia sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan sama kamu, luapkan semua kebencian terhadap apa gitu ya. Dan itu luar biasa, dia jerit-jeritnya luar biasa, dan itu ada mungkin sekitar 1,5 jam ya. Saya pun juga luar biasa ya, saya juga kaget gitu ya dengan apa yang dia sampaikan, papa begini, papa begitu. Nah, tapi setelah itu saya reda, gitu. Saya lega. Setidaknya semua yang numpuk di sini keluar, dia bilang gitu. Oke. Dan itu kan nggak bisa cuma 1 kali gitu ya. Di konseling selanjutnya, kemudian saya tanya lagi gimana ada perubahan-perubahan. Sampai itu seberapa bulan ya? 3 bulan apa 1 semester lah ya, cukup panjang gitu ya. Dia pada akhirnya lulus itu menjadi luar biasa loh. Bahasanya menjadi santun sekali. Dia tahu, karena setelah itu juga saya minta dia untuk, ayo kamu mau masa depanmu seperti apa? Mau kayak begini terus, atau kamu mau melakukan perubahan gitu atas kehidupan kamu? Apakah kamu mau mengikuti jejak papa seperti yang kamu katakan, atau kamu mau bagaimana kamu tidak seperti papamu gitu, seperti yang kamu bilang gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita bikin rencana kehidupan dia nanti kayak gimana. Lulus dari kami itu dia luar biasa menjadi anak yang perempuan yang benar-benar perempuan. Yang artinya kalau waktu sebelumnya kan dia ngomong tuh aduh kasarnya luar biasa gitu ya. Sekarang tuh yang oh iya boleh gitu. Nah, ya itu pun juga lama gitu ya. Saya mendampingi anak itu lama gitu. 1 semester lah baru ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Nah, sehingga Bu Retno kalau misalkan memang anak ini apalagi ini anak masih SMP gitu ya, pertemuan dengan orang tua tidak bisa gitu ya, dengan bantuan orang tua ini tidak bisa atau tidak bisa diajak kerjasama, maka referlah anak ini ke psikolog atau mungkin ke pemuka agama mungkin yang lebih bisa menyentuh secara spiritual mungkin ya. Kalau ada psikolog baiknya memang diarahkan saja ke psikolog untuk anak ini diberi bantuan gitu. Karena kalau tidak sayang banget gitu ya di masa SMP terus nanti kemudian SMA-nya gimana gitu. Terus teman-temannya pun juga takutnya terkontaminasi. Begitu Bu, semoga membantu ya Bu jawabannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Bu, sangat membantu. Ya, kalau kita bicara tentang bullying emang nggak pernah bisa selesai ya Bapak Ibu, karena paradigmanya di masyarakat itu menganggap bahwa bullying itu adalah kenakalan biasa. Nah, ini tugas kita berat ya, harus dirubah paradigma yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, salah satunya mungkin cara mengikuti webinar seperti ini juga bisa membuka pengetahuan kita ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya karena sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya bagi untuk 2 sesi. Yang sesi kedua nanti ada 2 pertanyaan, untuk sesi yang ketiga mungkin sesi yang terakhir 2 pertanyaan jadi Bapak Ibu. Yang pertama saya bacakan untuk pertanyaan dari Linda Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ibu Gita Mediana. Saya Linda, seorang mahasiswi psikologi bidang pendidikan. Selama saya kuliah dari semester 2 sampai semester 5, kuliah saya melalui online karena kendala COVID. Sehingga saya merasa kurang dalam ilmu psikologi pendidikan. Apakah setelah lulus kuliah nanti saya bisa menjadi seorang guru BK dengan minimnya ilmu saya? Mohon bantuannya. Itu yang pertama untuk Ibu Gita. Kemudian untuk yang berikutnya ini kebetulan beliau dari Bu Sinta, salah satu dosen kami gitu. Tetap saya bacakan, mohon izin Bapak Adib dan Ibu Gita, mohon info untuk keponakan saya yang selalu tidak masuk pada hari Jumat. Pas hari Jumat pas hari Jumat itu ternyata pas hari Jumat adalah pelajaran matematika yang mana gurunya galak banget. Saya mendorong ibunya untuk datang ke sekolah, namun ibunya juga tidak berani. Nah, apa itu disebut school phobia, gimana cara mengatasinya? Begitu. Terima kasih. Monggo mungkin untuk Bu Gita dulu, karena pertanyaan yang pertama tadi untuk Bu Gita, untuk selanjutnya mungkin tanggapan dari Pak Adib. Silakan. Iya, terima kasih tadi untuk Mbak siapa tadi ya? Yang kuliah psikologi ya. Kalau saya boleh bertanya Mbaknya tuh berarti masih S1 ya?
Ya, kuliah mungkin dari Mbak Linda semester 2. menyimak, silakan bisa open mic. Open mikrofon, Mbak Linda yang bertanya. Halo Mbak Linda. Iya. Oh iya. Oh, kalau S1 sekarang apakah sudah peminatan bidang pendidikan kah? Bisa boleh? Dia ada 3 bidang, Bu. Dia klinis, bio, sama pendidikan. Oh, jadi Terus sudah saya, ada ya. ya, saya apanya ke bidang pendidikan. Baik. Ya, saya coba bantu jawab ya Mbak ya. Dari semester 2 sampai semester 5 kemarin kuliahnya online. Memang kalau kuliah online itu semuanya pun juga mengalami keterbatasan, begitu ya. Tetapi Mbak, karena ini pun juga masih di semester 5 dan sekarang pun juga sudah onsite rasanya ya Mbak ya. Jadi sekarang masuk semester 6 mungkin, atau semester 5, masih semester 5. Yang saya bisa bilang begini, ketika kuliah kita atau pembelajaran kita online kemarin gitu ya, semua hal yang memang Mbak merasa kurang, saran saya sih kumpulkan itu dan segeralah bertemu dengan dosen yang bersangkutan. Artinya gini, semester 2 sampai semester 5 kan memang kondisinya kita semua harus online ya. Di masa pandemi ini mau nggak mau kita online. Nah, sehingga ada banyak hal keterbatasan yang biasanya kita bertanya langsung, ini hanya bertanya mungkin lewat Zoom ataupun Google Meet gitu ya. Kalau Mbak selama semester 2 dan semester 5 tetap serius dalam belajar, setidaknya adalah mungkin ya ilmu-ilmu yang bisa Mbak dapatkan. Nah, kekurangannya, bagian mananya, Mbak boleh sampaikan ke dosen yang bersangkutan untuk diperdalam lagi atau berdiskusi tentang hal itu. Karena kalau untuk menjadi guru BK kita yang basic dari psikologi, kita lebih banyak kepada aplikatifnya, Mbak. Aplikasinya gimana kita bisa menangani anak itu dengan ilmu-ilmu psikologi yang kita punya. Karena kalau kita mau menjadi guru BK yang baik, sebetulnya juga dengan administrasi yang begitu banyak. Itu pun juga saya belajar gitu ya. Apalagi juga ini pergumulan sekali, saya psikolog tapi harus mempelajari administrasi keguruan seperti itu ya. Tapi ya karena itu pekerjaan kita, mari kita belajar. Ya learning by doing, Mbak, itu pasti bisa. Nah, lalu bagaimana dengan ilmunya gitu ya? Semuanya pun juga belajar ketika kita menghadapi satu kasus. Yang artinya tidak semua kasus pun juga saya khatam tentang kasus itu, Mbak. Ada kalanya saya perlu baca lagi jurnal. Ada kalanya saya perlu berdiskusi dengan teman-teman saya yang sama-sama psikolog gitu ya. Salah satunya Mbak Femi yang selalu saya ajak berdiskusi loh. Setidaknya bagaimana kita ketika menghadapi kasus ini, kita tuh punya satu senjata gitu. Jadi jangan sampai kita yang, apalagi yang namanya guru BK ya, kita itu diberi kepercayaan dan diberi kayak beban bahwa ini harusnya guru BK yang ngerjain. Nah, ketika rasanya kok ini saya nggak mampu ya, karena ini waktu itu pembelajaran online. Mari Mbak, cari media pembelajaran yang lain. Entah itu dari jurnal-jurnal, entah itu dari buku-buku yang lain. Karena pembelajaran itu memang tidak semestinya hanya kita dapatkan dari tempat belajar kita kuliah gitu ya. Dari pembelajaran yang lain, media-media yang lain pun juga bisa kita dapatkan ilmunya. Ya, dengan berdiskusi dengan teman-teman mungkin gitu ya, atau juga dengan Mbak boleh lihat jurnal-jurnal pun juga pasti banyak. Begitu. Itu untuk Mbak Linda. Begitu. Lalu apakah saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Sinta? Ya, dilanjutkan aja ya Pak Adib ya. Nanti biar Pak Adib. Atau Pak Adib dulu deh, Pak. Biar langsung jawab gitu ya. Enggak, saya sedikit aja Bu Gita untuk Mbak Linda. Saya ada kata-kata begini Mbak Linda. Kalau kamu belum paham terkait sesuatu hal atau teori, maka jalankan itu saja. Karena apa? Karena saat kamu menjalankan itu, kamu akan paham. Gitu. Saya sering begitu, nggak tahu ya. Misalkan contoh nih yang belum lama, asesmen mutu internal di prodi atau akreditasi. Saya nggak tahu akreditasi itu apa gitu. Udah jalankan aja, nanti Tuhan akan memberitahu saat kamu menjalankan itu kok gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu saja tambahannya. Gitu. Baik, terima kasih Bu, Pak. Enggak dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Bu Gita? Yang Bu Sinta tadi dulu, Pak. Wah, ini.
Baik, Ibu Sinta, terima kasih sudah hadir menemani kami. Selalu hadir beliau, ini bagian dari support dosen senior ke dosen-dosen muda gitu. Jadi senang gitu kalau dosen senior hadir, dosen senior memberikan support karena yang dibutuhkan dosen-dosen muda itu gitu. Baik, Bu Sinta, terkait dengan pertanyaannya aplikatif sekali. Yang pertama mungkin langsung ke pertanyaan apakah itu disebut school phobia. Saya belum berani menjawab apakah itu school phobia atau tidak, karena barangkali ada beberapa aspek yang harus terpenuhi atau indikator-indikator school phobia apa. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab apakah itu disebut school phobia atau tidak, karena ya kita perlu mungkin menelaah lebih dalam ya indikator yang lain itu seperti apa. Nah, terkait kemudian kasusnya bahwa ponakan ibu kemudian kalau hari Jumat kok nggak masuk sakit perut, saya pernah dapat juga hal yang agak mirip. Jadi ini anak ulama gitu ya, anak kiai begitu, ibunya itu memposisikan dia sebagai ya selain anak juga selalu dituruti apa keinginannya gitu ya. Kemudian kalau hari Senin itu dia selalu muntah gitu. Kalau mau berangkat sekolah itu dia selalu muntah gitu. Kemudian yang dilakukan ternyata kalau mau berangkat itu dia ke kamar mandi terus nusuk-nusuk ini ya dalamnya leher itu pakai itu ya teori heuristik ya, Ivan Pavlov ketika kemudian itu hanya di stimulus kemudian menjadi kebiasaan tanpa dia tusuk, dia setiap hari Senin pagi itu baru sakit. Ternyata setelah ngobrol sih ya, bukan treatment, ngobrol dengan anaknya, kebetulan saya dekat dengan si anak ini, ternyata itu toh gitu, karena dia tidak mau ke sekolah jadinya. Nah, apa yang Ibu sarankan untuk orang tuanya itu datang ke sekolah bagus, karena biar bagaimanapun harus dikomunikasi. Jadi orang tua berkomunikasi dengan guru, apakah betul gurunya ini benar-benar galak gitu, atau mungkin ini hanya perspektifnya si anak ini galak. Jadi perspektifnya ada di anak, barangkali mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada si anak. Tapi kalau memang itu sepakat gitu ya, ternyata memang pembawaan gurunya yang galak, ya barangkali ini bisa jadi masukan untuk sekolah gitu ya. Bagaimana hadir sebagai guru yang tidak galak, apalagi matematika ya. Kayaknya matematika tanpa guru galak pun kita sudah takut gitu ya. Terutama saya dulu waktu saya SD SMP itu paling takut dengan pelajaran matematika, begitu selalu menghindar. Apalagi kalau kemudian dikuatkan dengan guru yang galak. Solusinya mungkin kalau dari saya pribadi, barangkali kalau ibunya ini tidak berkenan hadir ke sekolah, ya kita dorong, atau mungkin ayahnya deh yang menemani, atau mungkin Ibu Sinta juga bisa menemani ibunya ke sekolah gitu. Tidak apa-apa, kita support orang tuanya, tapi bahwa harus datang ke sekolah dan mengkomunikasikan dengan orang tua, dengan guru, dengan pihak sekolah, saya rasa harus, karena mendidik anak tidak hanya peran dari guru ya, tapi juga orang tua bahkan masyarakat. Jadi 3 elemen ini, guru atau sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat, harusnya dalam mendidik anak agar optimal itu juga bisa bekerja sama. Begitu mungkin dari saya, Bu Sinta. Oke, ngoten Mbak Septi. Ya, terima kasih Mbak Gita nanti. Langsung saja ke Bu Gita, silakan Bu Gita. Ya, terima kasih Pak Adip, Bu Septi. Untuk Ibu Sinta, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Betul, kita harus pastikan dulu, yang pertama, apakah benar gurunya galak? Atau ada sebetulnya bukan galak, tapi ada satu kejadian yang membuat anak ini mungkin ada peristiwa traumatik gitu ya, di mana si guru ini mungkin pernah menegur anak ini di satu momen, tetapi hanya satu itu mungkin, dan itu membekas untuk si anak, begitu ya. Nah, sehingga yang perlu dilakukan benar, memang harus ada salah satu pihak yang menengahi. Jika misalkan ibu dari anak ini tidak mau datang ke sekolah, tidak berani datang ke sekolah, maka boleh wali kok. Kalau misalkan tidak berani langsung datang ke guru yang bersangkutan,
boleh minta pertolongan guru BK-nya atau wali kelasnya. Nah, sehingga ketika ada penjembatan untuk ini, misalkan nggak berani, orang tuanya nggak berani, setidaknya guru BK atau wali kelas ini bisa menjadi jembatan, mungkin bisa ngobrol dulu ke sang guru matematika gitu ya. Kalau ternyata memang benar adanya seperti itu, yang mesti dilakukan adalah memang dipertemukan. Nah, biasanya anak seperti ini, saya pernah ada kasus seperti ini, anak benar-benar nggak mau datang ke sekolah. Yang terjadi adalah kami mempertemukan dia dan gurunya di luar sekolah. Jadi di suatu tempat di Toserba gitu, kami pertemukan seolah-olah ini tuh pertemuan yang tiba-tiba gitu, ketemu gitu ya, padahal itu udah kita setting gitu. Nah, ketika bertemu seperti itu, si orang tua tuh bilang, "Lah itu kok baik sama kamu?" "Enggak tuh." Nah, sehingga itu bisa meruntuhkan, pemahaman-pemahaman dia bahwa itu guru galak, itu guru yang killer, itu guru yang menyebalkan dan lain sebagainya gitu. Bahwa ada satu sisi bahwa, oh guru ini pun juga baik. Nah, ketika dia tahu gurunya baik, oh ternyata guru saya nggak segalak yang saya pikirkan, maka itu pun juga dia akan ada keberanian untuk masuk gitu ya, apalagi ini setiap hari Jumat dan bahkan bukan cuma matematika saja, nanti dia akan ketinggalan pelajaran di hari Jumat itu gitu ya. Nah, ketika anak dikasih penguatan seperti itu, harapannya ada perubahan. Nah, tetapi juga orang tua, bisa memberi penguatan ke anak bahwa misalkan, tahu nih Ibu karena ada pelajaran matematika ya gitu, "Ayo Ibu temenin yuk," gitu. Nah, ditemenin boleh mungkin ya Bu ya sampai nanti dia dipertemukan dengan gurunya atau masuk kelas. Setelah hari itu berlalu, maka buat, sebuah ini, kayak refleksi gitu ke anaknya, "Apa yang terjadi dengan hari ini tadi? Apakah si bapak itu masih galakin kamu? Atau apakah ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti di pikiranmu?" Misalkan, "Enggak, biasa aja." Nah, berarti untuk minggu depannya, kamu pun juga harus bisa berani karena memang tidak semua sesuai dengan ketakutanmu. Ternyata nggak terjadi loh semua ketakutan. Dan selama ini terjadi karena ketakutan saja. Ketakutan gurunya galak, atau melihat guru itu memarahi teman dan pada akhirnya dia menjadi ketakutan tersendiri. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Dan biasanya memang guru-guru yang science, yang bagian eksak, begitu. Semoga membantu Ibu Sinta, mungkin Ibu Sinta yang datang sendiri sebagai wali pun juga boleh. Terima kasih, semoga membantu. Baik, terima kasih Bu Gita dan Pak Adi untuk pertanyaannya. Kasus yang seperti ditanyakan Bu Sinta banyak sekali, saya pun pernah menemui gitu ya, ada siswa yang setiap hari Rabu, kalau tadi Jumat ini hari Rabu selalu muntah, diperiksa ke puskesmas nggak ada sakitnya, ternyata setelah di cross check dirujuk ke psikolog. Harus segera, ini mentalnya yang sakit gitu. Jadi memang kita harus aware ya terhadap siswa terutama. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir ini, karena di kesempatan 3 sesi yang terakhir akan saya berikan kepada yang sudah raise hand, dan mohon maaf untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kolom chat, nanti kita tampung ya, mudah-mudahan nanti bisa terjadi kesempatan. Kepada Pak Irung kan yang kami saya ya. Oke. Selamat siang ya. Ya, suaranya bisa keras karena saya mendengarnya. Oh, ya. Selamat siang kepada Bapak Ibu lebih sekalian. baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk acara hari ini yang sangat bagus dengan number yang luar biasa. Saya Hieronymus, saya tinggal di Palembang. Kebetulan saya senang ikut acara psikologi ya. Dan kebetulan juga mulai per Oktober ini saya masuk ke komite sekolah, kepengurusan yang baru ya untuk masa bakti 3 tahun. Sekolah TK sampai SMA, tapi saya masuk di kepengurusan yang SD karena anak saya di SD itu gitu ya. Dan muridnya itu memang paling banyak dibandingkan dengan level-level yang lain.
sekitar 780 murid gitu. Cukup banyak ya. Nah, jadi saya ingin bertanya dua pertanyaan kalau boleh kepada Pak Adib satu dan kepada Bu Gita satu ya. Ini kasus nyata. Sekitar 1 minggu yang lalu ada seorang pengurus komite sekolah yang di TK. Pada sekitar jam 11.30 siang, dia WA saya, dia bilang, ini gimana ya, dia dapat info dari beberapa ibu yang ada di SD anaknya, bahwa anak-anak mereka, ada 4 anak, yang mereka tidak mau masuk ke kelas robotik. Nah, karena ada murid lain yang suka mukul gitu loh. Nah, jadi langsung saya informasikan kepada kepala sekolah yang kebetulan sedang mengunjungi sekolah cabang gitu ya, tempat yang sangat jauh karena diurus juga oleh kepala sekolah kami. Jadi langsung ditangani, kepala sekolahnya langsung meminta guru robotik, ekskul robotik untuk memisahkan anak itu nanti jam 1 siang ya. Nah, oke, masalah sepertinya tertangani untuk sementara waktu begitu ya. Tapi saya berpikir sih, apakah sudah cukup seperti itu? Sewaktu saya WA, kemudian kepala sekolah telepon balik kepada saya sudah pesan kepada kepala sekolah ya, kalau bisa sih ya, ini dicari sebabnya, kenapa anak ini sering memukuli teman-temannya. Apakah misalnya dia di rumah sering dipukul juga, entah oleh orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang ada di rumahnya, ataukah dia sering melihat film yang penuh kekerasan atau main game yang banyak kekerasannya, atau itu adalah kebiasaan lingkungan dia sehari-hari di rumah dan dengan tetangga-tetangga, anak-anak tetangga atau bagaimana gitu ya. Mungkin maksud anak ini sih bermain ya dengan teman-teman sekelas atau teman-teman robotik, kadang saling pukul gitu ya, tapi karena badannya besar jadi pukulannya kan sakit gitu. Gitu. Dan kebetulan pada hari itu juga hari Kamis ya, jadi kebetulan sekali robotiknya juga pada hari itu ya. Nah, jadi bisa cepat ditangani. Dan anak-anak yang lain sih untungnya mereka mau masuk setiap kali robotik setelah dibujuk-bujuk oleh ibu mereka masing-masing, karena robotik kan ekskul yang cukup mahal ya, dan mereka ini ekskul yang berbayar, dan ya sayang sekali kalau sampai anak-anaknya berhenti ya. Nah, jadi saya pesan seperti itu. Nah, saya belum follow up penanganan lebih lanjut seperti apa. Tapi yang saya lakukan itu adalah saya juga cari kepada wali kelas anak ini. Kebetulan saya cukup dekat dengan wali kelas anak ini di kelas 2A. Kemudian saya banyak ngobrol. Rupanya anak ini memang pada awal semester juga sering main pukul-pukulan dengan teman sekelasnya. Memang maksudnya main-main ya. Dan ada orang tua yang mengeluh anaknya dipukul oleh si A ini. Tapi setelah dirunut-runut, rupanya anak yang ngadu itu yang mulai pukul-pukulan gitu. Dia yang mulai pukul dulu gitu loh. Tapi berhubung anak yang dipukul ini badannya besar, ya kesakitan lah si anak yang ini siap terpukul ini. Nah, ini saya mau minta insight lah ya dari Pak Adib untuk penanganan sebaiknya dari masalah ini gitu ya. Nah, ini satu-satu dulu atau saya ajukan lagi pertanyaan kedua untuk Ibu Gita langsung? Langsung saja Bapak. Oke. Pertanyaan untuk Bu Gita. Ya, terima kasih Bu Septi ya. Nah, ini saya sangat tertarik ya melihat narasumbernya ini adalah salah satunya selain psikolog, tapi juga dari
sekolah BPK Penabur Tasikmalaya gitu. Nah, saya kenal dengan guru BPK Penabur yang ada di Bandung ya, yang BPK Penabur Internasional, Pak Budi Santoso. Kemungkinan besar Bu Gita kenal juga ya. Iya. Nah, di beberapa acara pendidikan lah yang diselenggarakan oleh Erlas ya, penerbit buku Erlangga gitu. Jadi kadang saya WA juga dengan Pak Budi Santoso gitu ya, saling kasih info lah. Nah, jadi saya tertarik bahwa Ibu Gita ini benar-benar terjun langsung di sekolah. Nah, saya mau kepo-kepo dikit nih, Bu Gita, kalau boleh ya. Kebanyakan sekolah kan itu nggak punya psikolog ya. Dan bahkan mungkin banyak juga sekolah yang guru BK pun tidak ada. Gitu, ya. Jadi paling-paling tuh ya ada guru agama lah gitu ya. Kemudian juga mungkin ada juga yang guru karakter, tapi nggak khusus untuk BK ya. Lalu mungkin di beberapa sekolah ada juga guru atau wakil kepala sekolah mungkin bagian kesiswaan begitu ya. Nah, gitu. Tapi ini kan tentu beda ya. Penanganan dari guru agama atau guru BK atau guru kesiswaan dibandingkan dengan psikolog gitu kan. Nah, saya mau minta kalau bisa Ibu Gita cerita-cerita sedikit Bu ya. Kalau di sekolah itu idealnya itu seperti apa? Memang yang saya tahu tuh Kemdikbud sangat mendorong seluruh sekolah itu punya minimal guru BK, lebih bagus lagi juga punya psikolog gitu loh. Nah, tapi psikolognya ini apakah idealnya terus ada di sekolah dari Senin sampai Jumat, ataukah cukup seminggu sekali datang, atau 2 kali datang, atau bagaimana? Lalu yang jadi problem juga, Kementerian Pendidikan itu sangat mendorong ada guru BK di seluruh sekolah. Tapi yang anehnya, justru mulai tahun ajaran ini, tidak ada jam pelajaran untuk guru BK masuk ke kelas-kelas gitu lah. Nah ini kan problem sekali gitu kan, aneh gitu kan. Jadi bagaimana tuh guru BK? Apakah guru BK itu hanya siap sedia menunggu kalau ada anak-anak yang katakanlah bermasalah dalam tanda kutip gitu, baru dipertemukan dengan guru BK? Ataukah guru BK itu ya menitipkan kepada guru-guru yang lain, sebaiknya begini, atau guru BK misalnya ikut masuk dengan wali kelas seminggu sekali ke kelas atau bagaimana gitu kan. Ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana advice terhadap kebijakan Kemendikbud ya, advice dari Bu Ita sebagai betul-betul psikolog praktisi lagi di sekolah, praktisi pendidikan banget gitu loh. Terus Baik, kalau boleh ya Bu Gita, saya kalau boleh minta Pak Adib dan Bu Gita kalau berkenan men-sharekan materi PDF tadi gitu ya, nanti ke WA group kalau boleh, sama kepada panitia kalau boleh rekaman Zoom ini juga dibagikan kepada para peserta di WA group gitu ya. Jadi kami bisa baik. pelajari gitu. Terima kasih Bu Septi. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Silahkan langsung saja ditanggapi Bapak Adib. Oke, baik. Terima kasih Pak Hieronimus dari Palembang. Seperti nama tokohnya ya Pak ya, Pak Hieronimus begitu. Tokoh yang kalau tidak salah selalu menebarkan tenang moral gitu. Iya, kalau semua atau semakin banyak agen-agen lembaga pendidikan seperti Pak Hieronimus, saya yakin pendidikan kita akan semakin lebih baik gitu ya. Apalagi
sebenarnya kan komite itu eksternal ya Pak ya, eksternal daripada sekolah, tapi Pak Hieronymus tidak hanya mencari sumber materi gitu ya untuk mengembangkan fisik sekolah, tapi lebih daripada itu. Baik, Bapak, yang pertama apa yang dilakukan oleh Bapak dan pihak sekolah untuk kontrol eksternalnya sudah betul. Jadi dalam mengatasi situasi kasus memang ada dua kontrol. Yang pertama kontrol eksternal yang bisa kita atur by system begitu. Yaitu tadi misalkan memisahkan anak dan sebagainya. Tapi bahwa itu sifatnya sementara, iya. Karena itu kita hanya menangguhkan sementara. Gitu ya, tidak atau belum menyelesaikan akar dari permasalahannya. Apa yang kemudian tadi Pak Hieronymus sampaikan bahwa sekolah harus hadir lebih daripada itu betul. Jadi anak ini harus diasesmen, apa sih penyebab dia melakukan itu? Apakah memang dia paham dengan tindakannya, ataukah itu kebiasaan dia, atau kembali tadi misalkan ke pertanyaan sebelumnya tadi punyanya Bu Retno, atau dia mencontoh dari orang tuanya di rumah gitu ya. Yang sehingga kalau itu tidak dibiarkan, tidak diatasi, atau itu dibiarkan saja, hanya kita mengontrol secara eksternal, situasi itu akan kemudian muncul manakala terjadi keadaan yang sama gitu. Karena sebenarnya permasalahan itu belum terselesaikan gitu, sehingga sekolah harus hadir untuk mengasesmen si anak ini penyebabnya apa. Yang kedua, sebenarnya ada beberapa teknik untuk menanamkan anti bullying ya. Saya pernah dengan Mbak Septi ini di Kaliurang ya, Mbak Septi ya. Mbak Septi ini dengan teman-temannya di komunitas Ibu Peduli Bullying itu punya ini Pak, punya semacam pendekatan untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa bullying itu tidak bisa. Lewat apa? Lewat permainan. Ada permainan ular tangga ya Mbak Septi waktu itu. Kenapa itu kemudian menjadi efektif? Karena kalau kita memahamkan kepada anak atau kepada seseorang hanya pada taraf kognitif, itu tidak cukup. Harus pada tarafnya afektif, perilakunya dia. Dia tahu, oke, memukul nggak boleh. Memukul itu menyakitkan. Tapi kan afektifnya nggak main gitu. Sehingga dalam pendekatannya itu harus dengan pendekatan yang emosional, pendekatan yang sifatnya afektif begitu ya. Dan itu nanti bisa diadaptasi Pak Hieronymus, nanti boleh jambri Pak Septi. Mbak Septi barangkali bisa jawab, atau mungkin ada komunitas Ibu Peduli Bullying cabang Palembang Mbak, nanti bisa tuh ditugaskan ke sekolahnya Pak Hieronymus untuk ikut andil gitu ya di sana, begitu Pak Hieronymus. Kemudian selanjutnya memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa sistem pendidikan atau lembaga pendidikan kita itu masih fokus pada taraf kognitifnya, belum pada pembentukan perilaku dan afektifnya. Kita masih menganggap bahwa kognitif itu lebih penting daripada afektif. Meskipun sekarang oke lah beberapa aturan, beberapa sistem sudah mengarah ke situ, termasuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang di kolom chat terkait dengan bagaimana peran pemerintah ya. Sebenarnya materi terkait student well-being ini itu juga disampaikan ke kepala sekolah sepengetahuan saya. Jadi kepala sekolah sebelum menjadi kepala sekolah itu ada tes pemahaman student well-being. Nah, nampaknya kemudian tes ini hanya kognitif aja, setelah lulus tes ya udah itu diterapkan gitu loh. Tapi padahal itu sudah ada nilai-nilai itu. Termasuk misalkan beberapa sekolah ini di tempat lingkungan saya ada sekolah inklusi namanya. Jadi sekolah negeri itu ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tapi nggak ada psikolog dan nggak ada shadow teacher-nya. Jadi anak-anak itu dianggap mampu. Ya sudah, anak-anak yang harusnya ada shadow teacher, harusnya ada psikolognya, itu oleh pemerintah, bukan swasta. Kalau swasta kita bisa mengintervensi itu, tapi ini kita bicara tentang pemerintah. Dan itu di Jawa loh. Di Jawa yang kemudian secara sistem mungkin lebih bisa diadaptasi atau lebih bisa diterapkan. Itu di tempat kami, karena kebetulan istri saya juga guru di salah satu sekolah inklusi. Saya tanya nggak ada itu, shadow teacher nggak ada, psikolog hanya memberikan pemahaman kepada guru-gurunya. Itu nggak cukup, pasti terjadi bullying. Iya, anaknya jadi dibully di situ, anaknya terlambat. Kemudian yang guru-guru ngajar di kelasnya itu juga harus menyesuaikan dan sebagainya. Padahal
treatmentnya nggak kayak gitu pelaksanaannya. Ya, itu kita tidak bisa menafikan ya bahwa pemerintah memang belum optimal dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi bahwa kita yang harus bergerak, betul Pak. Ayo kita bergerak bersama, Pak Hieronimus, saya afirmasi betul gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Hieronimus, ini belum selesai. Selesai hanya pada hari itu, karena dipisah. Tapi permasalahan itu harus tetap diselesaikan. Anak ini tidak boleh tumbuh dan menguat karakternya, karakter yang karakter perusak ya, artinya karakter yang menyakiti orang lain dan sebagainya. Dia harus disadarkan, dia harus didampingi terus begitu. Mungkin dari saya begitu, Mbak Hieronimus. Matur nuwun. Terima kasih Pak Adib. Langsung ke Bu Gita saja, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Septi. Terima kasih Pak Hieronimus untuk pertanyaannya. Ini saya mencatat ada 3 hal ya Pak ya, terkait dengan BK di sekolah itu memang harus. Ya, kalau di tingkat SMA mungkin dari dulu memang sudah ada guru BK ya Pak ya, terkait dengan pemilihan karir anak-anak gitu ya, penjurusan kuliah dan lain-lain. Nah, tetapi sekarang pemerintah pun juga semakin meminta kita untuk hadir, guru BK itu hadir di tingkat SD, bahkan kalau bisa ada di TK gitu ya. Nah, cuman kendalanya adalah memang tidak banyak sekolah yang mempunyai itu gitu. Tapi rasanya kalau saya pikir sih di Jawa ini sudah cukup banyak ya Pak Mas setidaknya satu sekolah punya satu. Idealnya satu guru itu berbanding 150 siswa. Nah, tapi seperti saya pun juga tidak seperti itu. Saya menangani kalau di SMA saya menangani sekitar 200-an, tapi ya itu masih bisa ke-handle sendiri lah, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi setidaknya dalam satu sekolah, baik itu misalkan tingkat TK, SD, SMP, SMA, setidaknya ada satu deh gitu. Nah, nanti penempatannya di mana, misalkan penempatannya di SMA. Tetapi jika dari TK, SD, SMP ada kasus, boleh dong misalkan sharing guru wali kelas, sharing dengan guru BK layaknya baiknya seperti apa begitu ya. Jadi emang kalau keharusan jelas memang harus ada guru BK, idealnya 1 berbanding 150 siswa. Tapi kalau tidak ya 1 unit 1 lah gitu ya, 1 jenjang SMP 1, SMA 1, SD 1 gitu ya, baiknya seperti itu. Nah, lalu gimana dengan peran saya psikolog dan guru BK begitu ya? Saya tuh home base-nya ada di SMA. Jadi saya sebagai guru BK SMA juga. Nah, tetapi saya pun juga koordinator guru BK dari TK hingga SMA, yang artinya juga saya berkeliling, Pak. Saya bikin satu grup WA di mana guru BK itu ada di sana. Jadi mereka kalau ada kasus saya bilang jangan menunggu saya berkeliling. Saya keliling setiap sebulan sekali. Nah, jangan nunggu saya keliling, tapi ayo share ada masalah apa, sehingga ketika saya keliling saya tuh tinggal menyelesaikan gitu. Bukan lagi assessment begitu ya, tetapi ayo kita cari solusi. Nah, sehingga memang lebih berat iya gitu ya, lebih capek iya, lebih berat iya. Tapi ya setidaknya kalau itu bisa membuahkan hasil ya saya pun juga merasa lebih bermakna sih keberadaan saya begitu ya. Nah, terkait dengan jam BK, memang betul dari sejak awal pun juga BK memang tidak diberi jam khusus gitu ya untuk masuk ke mata pelajaran. Tetapi kalau di sekolah kami dari dulu memang kami punya 1 minggu itu 1 jam pelajaran untuk masuk di pelajaran BK. Nah, tahun ini memang betul dihilangkan yang SMA. Kalau yang SMP dan SD kami masih ada khusus. Yang SMA itu tidak, karena kurikulumnya pun juga 1 jam pelajaran itu 45 menit. Sehingga kalau ada jam BK itu anak-anak bisa pulang sampai jam 4. Sekarang aja anak-anak pulang jam 3:15 sampai jam 3:30 gitu ya. Sehingga BK ngambilnya dari mana? Saya bilang sama kepala sekolah saya bahwa saya tetap akan masuk di pelajaran BK sehingga saya minta jam pelajaran agama. Dalam waktu 1 bulan, saya 1 kali ngambil di pelajaran agama. Jadi sebulan sekali saya tetap masuk. Khusus untuk kelas 12, saya ngambil dari pelajaran olahraga. Jadi pelajaran olahraga itu kan ada yang 2 jam praktek, 1 jam teori. Nah, yang 1 jam teorinya itu 1 bulan sekali juga saya ambil. Sehingga di kelas 12, saya itu masuk sebulan 2 kali. Tiap 2 minggu saya masuk. Sementara di kelas 10 dan kelas 11, saya masuk sebulan sekali. Apakah itu cukup? Sebetulnya tidak, Pak. Sehingga sebenarnya guru BK itu guru yang berkeliling, Pak. Jadi kalau jam istirahat, itu saya pastikan saya berkeliling dari kelas-kelas, karena tidak semua anak itu akan datang ke ruang BK bercerita. Tetapi ketika kita berkeliling gitu ya, makan apa? Hari ini baik-baik aja? Gimana, mau cerita enggak? Dan lain sebagainya. Justru malah di situ saya menemukan permasalahan anak lebih banyak daripada yang mereka datang. Nah, makanya itu emang guru BK nggak bisa cuma diam di ruangan.
Sekalipun ruang guru BK itu kan tersendiri khusus gitu ya, tapi emang harus berkeliling di selasar-selasar, apalagi ya sekarang anak-anak SMA itu sudah mulai berpacaran gitu ya, sehingga saya pasti lebih banyak berkeliling sampai ke ujung-ujung sekolah itu saya datangin begitu. Begitu Pak Hieronymus, semoga bisa membantu. Semangat ya Pak di sekolahnya. Terima kasih. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Jawaban-jawaban dari dua narasumber kita luar biasa sekali, dan pertanyaan-pertanyaan juga, karena hampir sebagian besar pertanyaannya itu aplikasi. Artinya mereka mengalami sendiri, Masya Allah. Ternyata permasalahan seputar kesejahteraan siswa ini banyak sekali, bukan hanya seputar bullying saja, tetapi banyak hal. Baik, karena waktu juga yang terbatas untuk webinar pada kesempatan hari ini dicukupkan ya, dan jangan lupa untuk para peserta webinar yang belum presensi, silakan presensi ada di kolom chat. Dan sampai juga saya sebagai moderator, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Jadi saya tadi boleh menyimpulkan dari beberapa materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita dan pertanyaan-pertanyaan, ada dimensi well-being ya, ada intrapersonal dan interpersonal, di mana ada tadi 9 aspek untuk intrapersonal dan 4 aspek untuk interpersonal, dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi well-being itu ada kepribadian, iklim sekolah, kemudian religiusitas, dan kondisi di sekolah. Tadi Bu Gita juga menyampaikan bahwa nih, catatan penting mungkin buat Bapak Ibu guru atau calon-calon guru, bahwa anak-anak sekarang itu penerimaan teman itu menjadi yang segala-galanya ya poinnya. Jadi kalau anaknya pinter tetapi ternyata teman-temannya tuh nggak punya teman atau nggak bisa menerima atau dikucilkan, itu bisa akan merubah semuanya. Yang tadinya sebenarnya dia pinter, akhirnya dia merasa terganggu dan tidak nyaman di sekolah. Kemudian kesejahteraan siswa di sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Tadi Pak Adib menyebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi peran orang tua, sekolah, dan juga warga masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi di webinar berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi ada event workshop untuk Biro Psikologi 45. Kalau penasaran silahkan follow di Instagramnya Biro Psikologi UP 45. Baik, saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Venta, dipersilahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Gita dan Pak Adi. Assalamualaikum.